Teman-teman, sekarang saya sudah ada di mobil ya. Ini kan ada aki di sini, ya. Nah, nyala cuy. Ya, halo teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman di tahun yang baru ini? Semoga sehat selalu ya. Doa kita bersama ya teman-teman ya. Biar pada sehat, dilancarkan aktivitasnya dan juga teman-teman diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana caranya kita membuat tes pen DC ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada basic kelistrikan mobil atau motor sama aja ya teman-teman ya. Tinggal dikembangkan aja teman-teman. Nah, jadi tes pen ini sebagai senjata kita ya untuk kita nanti mencari tahu kelistrikan mobil, misalnya nih klaksonnya nggak bunyi atau lampunya mati, baik lampu dekat, lampu jauh, lampu kota, atau lampu rem, lampu sen, ya atau mungkin tip mobil kita nggak nyala, ya kan? Nah, ini tes pen inilah kita pakai untuk mencari di mana terjadi permasalahannya. Jadi nanti kita akan cari tahu di mana listriknya yang bermasalah. Apakah sekringnya putus atau jalur kabelnya ada yang bermasalah. Nah, kalau nggak pakai tes pen kita kan susah ngira-ngiranya ya, yang mana gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan buat tutorialnya versi saya teman-teman ya. Nanti teman-teman ikuti aja video ini sampai selesai. Nah, nanti setelah ini tes pennya jadi saya buat, langsung saya praktekin ya bagaimana cara menggunakannya. Jadi sedikit aja sebagai tambahan buat teman-teman ya. Nanti setelah teman-teman menonton video ini, kembangkan aja sendiri teman-teman ya bagaimana cara yang lebih baik lagi membuatnya. Tapi ini versi saya, intinya kita bisa menggunakan tes pen ini sebagai alat kita untuk mendeteksi, mencari tahu di mana terjadi kerusakan seputar kelistrikan mobil ya teman-teman ya. Jadi pastikan aja teman-teman jangan skip video ini, ikuti sampai selesai sampai teman-teman bisa menangkap atau mendapat poin yang saya maksudkan ya. Oke teman-teman ya, jadi itu yang semua saya jelaskan di beberapa menit ke depan. Jadi teman-teman sebelum kita lanjut ya, teman-teman yang belum subscribe ke channel ini jangan lupa ya teman-teman ya untuk mendukung channel ini, mohon dukungannya supaya channel ini terus berkembang dan supaya saya terus juga semangat membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian semuanya. Oke teman-teman, langsung kita mulai aja ya. Nah, jadi di sini kita siapkan ini kawat biasa sebetulnya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada dapat kawat yang lebih bagus lagi, oke, nggak masalah. Ya, ini kawat biasa kita beli di material jual. Nih, ya. Nanti ujung sisi sini kita kalau bisa agak kita tajamin sedikit, ya, ujung sini sama ujung sini ya. Kemudian kita juga siapkan ini untuk selang water pass. Kita juga siapkan jepitan. Oke, kemudian kita siapkan ini lampu. Ini buat nanti lampunya ya. Jadi ini kan bisa dicabut, brother. Ya, kita beli kepalanya kayak gini, bebas sih apa aja. Yang penting di sini bisa ada lampu dan keluar 2 kabel ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah beli di toko. Kalau di toko kan ada yang jual memang ya, tapi kita bisa membuatnya ya. Kalau di toko itu kadang-kadang kalau yang murah kan nggak kuat. Kalau yang bagus memang mahal ya. Tapi kita kalau bikin begini murah meriah nih Pak Bro. Terus kita siapkan kabel, oke secukupnya. Kalau ada kabel telepon ya, yang muter-muter itu, jadi kalau ditarik dia bisa panjang ya. Tapi ini hanya contoh ya kabel biasa kayak gini ya. Siapkan solasi sama tang. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi di sini pertama-tama ya teman-teman ya, kita ambil kawat ini ya. Oke, ini saya buka dulu kabelnya. Oke, kita ambil kawat yang ini. Nah, kira-kira saya bikin seperti ini ya. Nah, kemudian kan di sini ada 2 kabel. Oke ya. Ambil salah satu yang mana aja bebas. Ini boleh, terserah. Oke, kita jepit ke sini ya. Kalau kata orang Sunda, jepit ke dia, Kang. Oke teman-teman ya, nah kita masukin ke sini. Oke, setelah masuk begini kira-kira ya sudah agak kuat. Nah, terus kita jepit, kita rapetin aja nih supaya nggak goyang ya. Kalau teman-teman mau solder bisa,
atau mau pakai cara lain bisa, terserah. Yang penting ini kita supaya jangan goyang ya, kita jepit ya. Oke, udah ya, ini sudah rapat. Kemudian setelah itu ini saya solasi dulu ya Pak Bro. Oke, ini kita langsung solasi dulu. Bentar ya. Dah, segini aja dulu. Oke, sip ya. Nah, kan masih ada satu kabel lagi. Ya, satu kabel lagi ya. Kita ambil kabel yang biru tadi. Ya, oke. Kalau ada kabel telepon atau sejenisnya yang bisa ini ya, bisa ditarik, bisa agak melar, itu lebih bagus ya teman-teman ya. Oke, seperti ini sudah, kita solasi dulu sebentar. Nah teman-teman, sekali lagi ya, kalau misalnya kita mau beli di toko itu ada yang murah harganya, tapi itu kurang begitu kuat ya teman-teman ya. Ada yang bagus juga, cuman harganya mahal lumayan ya. Jadi kita bikin aja, kita kreatif sedikit kan, kita bikin kayak begini sendiri. Oke, ini udah sambung ya. Nah ujung yang sini satu lagi kabel, kita ambil jepitan ini, kita sambungkan ke sini. Kita solasi dulu ini. Teman-teman silakan nanti kembangkan sendiri ya bagaimana cara membuatnya, tapi intinya teman-teman udah dapat poinnya ya, bagaimana cara menyambung kabel-kabelnya ini. Sudah ya. Nah baru ini kita ambil selang yang tadi ya, kita masukin aja ke sini Pak Bro ya. Terserah sih mau sesuai ukuran aja Pak Bro ya. Nah, kita masukin sini aja. Oke, mungkin ini agak panjang, saya potong sedikit ya. Inilah kira-kira ya. Kita potong sedikit di sini, kira-kira segini. Ya, oke. Masukin sini ya. Nah, kira-kira cukup segini ya Pak Bro ya. Oke, kita kasih solasi lagi sedikit di sini. Ini tujuannya supaya kita bisa memegang ya kan ya. Kita bisa megangnya enak gitu di sini. Oke, kita solasi aja begini Pak Bro. Ya, kira-kira ya. Ini sangat sederhana sekali ya teman-teman. Nah, kalau bisa ujungnya ini agak ditajemin supaya bisa masuk nanti ke tempat-tempat yang agak sempit ya. Nah, terus yang sisi sebelah sini ya terserah, ini mau dipakai sisanya ke sini boleh, boleh-boleh aja. Oke, masih agak kepanjangan dikit. Jadi ini saya bakal pakai ya teman-teman ya. Jadi ini saya bikin sekaligus nanti saya pakai nih, pakai di tempat kerja saya ya teman-teman. Ya, jadi saya jarang beli, saya sering bikin ya, cuma sering hilang. Itu masalahnya. Oke, kita masukin ini kan karet ya, kita udah tajamin di sini, masukin sini ya teman-teman ya. Oke, sip. Baru setelah itu kita solasi ya. Ini kan tadi sudah nggak nempel dia ya teman-teman ya, kabelnya juga nggak nempel ya. Oke, kita amankan kabelnya, kita solasi lagi. Nah nanti ini kan ujung bohlamnya, kalau misalnya teman-teman takut nantinya pecah ya, takut pecah gitu ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa cari sesuatu apa gitu dibikin sini supaya jangan sampai nanti pecah ya si bohlamnya ini teman-teman. Terus posisi bohlam sih bebas, mau taruh di mana juga bisa ya, taruh di sini bisa, di agak ke sini bisa, bebas saja. Yang penting pada saat kita menggunakan si lampu ini bisa menyala ya, bohlamnya bisa menyala. Oke Pak Bro ya. Nah sekarang ini udah jadi ya. Jadi ini yang saya maksud. Ini kan kalau takutnya kan kena kunci, kena apa, takut pecah kan ya. Kalau mau pakai bohlam kayak gini, nah kita bisa cari sesuatu di sini tuh. Apakah pakai kawat-kawat ram atau apa, yang penting bohlamnya aman lah gitu. Paham ya teman-teman ya. Nah sekarang ini kan udah jadi ya. Nah langsung kita ke mobil ya. Saya langsung praktekkan. Yuk teman-teman, sekarang saya sudah ada di mobil ya. Ini kan ada aki di sini ya. Ini kita ambil tester yang tadi, oke, yang sudah kita bikin tadi ya. Nah ini kita jepit, tes dulu ya, kita tes dulu tespennya nyala nggak ya. Ini kita jepit di min, bebas ya, mana aja bebas, boleh, plus boleh. Oke, terus ini kita coba lihat nyala nggak bohlamnya, mantep kan? Nah nyala cuy. Nah, oke, sekarang saya praktekin caranya ya, karena ini sudah menyala. Sekarang kita akan coba bagaimana cara menggunakan test pen ini ya. Nah, coba lihat ya, ini kan ada kuil di sini. Ini kan kuilnya ada strum positif, kunci kontak. Ya, kalau sekarang ini kunci kontak belum on ya. Coba kita lihat, ada strumnya nggak? Nggak ada ya.
ini nggak ada, ini nggak ada, nggak ada ya, nggak ada ya teman-teman ya. Tapi tespen hidup ya. Nah, oke, sekarang saya masuk dulu kunci kontak, kita on ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita coba posisi kunci kontak kita on ya. Panel belum hidup ya, sekarang kita on. Ya, udah nyala ya. Sekarang kita ke lokasi kuil yang tadi ya, coba kita lihat. Ya, kita kan mau cari strom di sini ya. Oke, kita jepit ini di min ya, kalau mau cari plus. Oke, sebentar. Nah, ini kita coba lihat. Tadi kan nggak ada strumnya ya, sekarang coba kita lihat kunci kontak nih yang ini. Oke, nyala nggak ya? Oke, tespen nyala ya teman-teman ya. Nah, itu lagi nyala ya. Jadi kalau misalnya pengapian yang nggak ada, misalnya kabel kuil ini kan tidak ada api yang keluar pada saat kita mengetes, mengecek ya. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa di kuil ini ada strum arus listrik yang mengalir, yang masuk ya. Jadi ada tegangan gitu maksudnya. Nah, tespen inilah fungsinya kita untuk mencari jalur positifnya, plusnya ya. Nah, kayak gini kan udah keluar ya. Jadi apabila di sini tidak menyala, kita berarti cek sekring ya kan. Sekarang coba kita ke fuse ya, kita ke sekring ya. Kita ke dalam. Kita jepit ini di ground. Yang penting jepitannya ini bagus ya. Jadi pada saat jepitnya mantap dan jangan sampai kotor di sini ya. Supaya dapat masanya, dapat groundnya yang benar. Oke, sekarang kita coba gunakan ujung tespen ya. Apakah nyala? Sip, nyala ya. Ini bawahnya lagi. Oke, coba yang lain. Itu lagi. Oke, sekarang coba kita cek misalnya lampu rem mati. Misalnya lampu rem mati. Kita pengen cari tahu dong, di sini kan ada switch untuk lampu rem. Ini ya. Atas, kalau kita ngerem kan ada switch. Nah, ini kita copot ya kabelnya. Kabel soketnya kita lepas dulu. Kalau tespennya bisa langsung masuk nggak apa-apa. Nah, kunci kontak kita off aja. Ya, kunci kontak kita lepas. Nah, kita gunakan, makanya tadi mesti ditajamin ujungnya itu, maksudnya itu supaya bisa menjangkau sini ya. Nah, kalau lampu rem itu listrik langsung ya Pak Bro. Oke, coba kita tes, kita cari apakah listriknya di sini. Salah satu harus ada ya, salah satu mesti ada. Coba yang ini. Nah, ini nggak ada, ini berarti yang ke bohlam lampu belakang. Satu lagi. Nah, ini ada ini Pak Bro, berarti kalau misalnya di sini nggak nyala, berarti kemungkinan sikring ini putus. Ya, jadi itulah gunanya si tespen ini kita bikin. Inilah manfaatnya teman-teman ya. Kebayang kalau misalnya kita nggak ada tespen, nah gimana tuh kita caranya nyari taunya. Nah, terus kalau misalnya kita mau gunakan arus, mau cari min ya. Ini kan misalnya tip mobil kita misalnya nggak nyala nih, misal ya tip kita nggak nyala, atau mungkin jam atau yang lain-lain nggak nyala misalnya gitu ya, atau lampu kabin di atas ya nggak nyala misal gitu ya. Kita mau cari arus minnya, ini tinggal kita balik aja Pak Bro. Jadi ini kita tinggal taruh di plus. Jadi ini kita cari plus ya, mau dari aki sambung kabel kita jepit ini di plus boleh. Nanti ini baru kita cari di situ sampai ketemu ini. Kalau misalnya nyala berarti arus negatifnya masuk, karena kenapa di sini sudah kita kasih arus positif. Nah, bisa paham teman-teman, bisa tangkap yang saya maksud ya. Nah, jadi itu sedikit informasi buat teman-teman ya, bagaimana caranya kita mau menggunakan tespen DC ini ya. Jadi teman-teman silakan untuk mencoba sendiri ya teman-teman ya, silakan teman-teman coba sendiri, bikin yang lebih bagus lagi dari yang saya buat. Intinya tespen DC ini sangat membantu kita saat dimana kita mau mencari kelistrikan mobil yang bermasalah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di kesempatan kali ini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat mencoba, semoga berhasil ya teman-teman ya. Dan ingat selalu untuk mengerjakan kelistrikan mobil dengan hati-hati ya teman-teman ya.
Jangan kutak-atik kabel kalau nggak paham tentang kelistrikan mobil ya teman-teman ya. Sebaiknya didampingi oleh orang yang mengerti, baru sampai kita betul-betul paham. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Salam sukses buat kita semuanya. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini ya, tekan tombol subscribe dan juga share. Thank you teman-teman, God bless you, bye.